Selamat datang di channel YouTube Agi Alba. Di video kali ini, Agi akan bagikan media pembelajaran bahasa Indonesia tentang pidato. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Agi dengan cara like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Pidato. Pertama, pengertian pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah suatu kegiatan berbicara dengan susunan yang baik untuk menyampaikan gagasan yang berisi informasi kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan orator dan audiens. Orator adalah orang yang berpidato. Audiens adalah orang yang mendengarkan pidato. Tujuan pidato. Tujuan pidato yang pertama, memberikan pemahaman atau informasi penting. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, agar orang lain merasa senang dengan bahasan yang menghibur atau rekreatif. Yang keempat, memberikan pengaruh kepada orang lain. Teks pidato biasanya berisi tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasinya dapat berupa latar belakang peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon, kegiatan yang dilakukan, dan manfaatnya. Sebelum berpidato, seorang orator harus memahami isi teks pidato. Pidato yang baik harus memuat bagian-bagian pokok teks pidato. Bagian-bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, kalimat pembuka atau pendahuluan. Yang ketiga, isi atau inti. Yang keempat, kalimat penutup. Yang kelima, salam penutup. Salam pembuka. Salam pembuka terletak pada awal teks pidato yang menjadi pembukaan pidato. Salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat malam, dan selamat siang. Kalimat pembuka atau pendahuluan. Kalimat pembuka berisi kalimat sapaan kepada audiens seperti Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Pendahuluan berisi pemaparan topik yang akan dibahas. Contoh, kali ini saya akan membahas tentang persatuan dan kesatuan di sekolah. Isi atau inti pidato. Isi atau inti adalah bagian yang berisi pembahasan topik yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Di bagian ini juga terdapat kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kalimat penutup. Bagian kalimat penutup berisi rangkuman atau intisari topik atau simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiens jika ada kesalahan dalam berkata dan menyinggung pendengar. Salam penutup. Salam penutup adalah bagian dari akhir teks pidato, berisi kata salam penutup seperti selamat pagi,
Contoh bagian-bagian pada teks pidato. Berikut ini adalah contoh teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam pembuka. Marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur serta kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini. Di pagi yang cerah ini, akhirnya kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terkait dengan kebersihan lingkungan. Bagian ini adalah kalimat pembuka dan pendahuluan. Nah, yang ini adalah bagian isi atau inti pidato. Yang berikutnya adalah bagian kalimat penutup. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu yang singkat ini. Saya berharap para hadirin bisa tetap menjaga kebersihan. Saya hanyalah manusia yang tidak sempurna serta tak luput dari berbagai kesalahan, sehingga saya meminta maaf pada semuanya. Kesalahan pasti berasal dari saya, serta kelebihan adalah kebaikan hati Tuhan. Bagian salam penutup adalah cukup sekian yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Yang pertama adalah volume suara harus jelas. Ketika kita berpidato, volume suara kita harus dapat didengar oleh semua audiens. Yang kedua, pelafalan. Pelafalan adalah pengucapan kata atau huruf. Ketika berpidato, alangkah baiknya pelafalan kata atau huruf harus jelas. Yang ketiga adalah intonasi. Ketika kita berbicara di saat berpidato, kita harus menggunakan tinggi rendahnya nada suara atau penekanan pada kalimat-kalimat tertentu. Yang keempat, memperhatikan diksi atau pilihan kata. Ketika kita berpidato, pilihan diksi atau kata yang kita pilih harus sesuai dengan audiens kita. Apabila pendengarnya adalah siswa SD, maka gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa SD. Yang kelima adalah gunakan bahasa yang baik. Ketika kita berpidato, gunakan bahasa yang baik yang tidak menyinggung perasaan para pendengar, serta bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengar. Yang keenam, mimik. Mimik adalah raut wajah, gerak tubuh, serta ekspresi. Nah, ketika kita berpidato, kita harus menggunakan ekspresi. Ketika pidatonya lucu atau senang, kita juga memperlihatkan ekspresi senang. Metode berpidato. Yang pertama, metode memoriter. Metode ini adalah berpidato dengan cara menghafal teks pidato terlebih dahulu. Metode yang berikutnya adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode pidato yang dilakukan dengan membuat catatan kecil berisi garis besar pidato. Yang berikutnya adalah metode naskah, yaitu pidato dengan cara membacakan naskah yang telah disiapkan. Metode berikutnya adalah metode impromptu. Metode pidato ini adalah metode pidato yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan.